Salam sehat, salam damai sejahtera, selamat bergabung kembali dalam layanan Mesbah Keluarga. Terdengar dari kejauhan suara samar-samar. Help me please, help me please, tolong, tolong, selama beberapa kali. Seorang anak remaja mendatangi sumber suara itu. Dan alangkah kagetnya ketika ada seorang remaja seusianya sedang meronta-ronta ingin membebaskan dirinya dari isapan lumpur hidup. Bahasa Jawanya itu bel. Diam, jangan bergerak, tunggu sebentar. Sambil ia mencari sesuatu di sekelilingnya. Kemudian ia mengulurkan sebatang tongkat dan menarik remaja yang terjebak dari lumpur tadi keluar. Remaja yang menolong ini mengantarkan korban ke rumahnya. Orang tua korban bermaksud memberikan hadiah sebagai ungkapan terima kasih karena anaknya telah ditolong. Namun hadiah itu ditolak dengan alasan ia menolong dengan tulus. Akhirnya dua remaja ini masuk sekolah yang sama. Saat mereka tamat dari SMA, mereka berbagi cerita. Pemuda yang beberapa waktu lalu pernah ditolong tadi mau melanjutkan kuliah, sedangkan dia yang menolongnya memutuskan untuk bekerja karena kebentur tidak punya biaya kuliah. Pemuda yang pernah ditolong tadi mengajak main ke rumahnya. Karena sudah akrab dia mau, dan tanpa diketahui oleh kawan yang pernah menolongnya ini, ia bercerita kepada bapaknya tentang rencana setelah SMA. Kira-kira apa ya rencananya? Ada yang tahu? Saya kasih hadiah yang tahu. Orang tuanya memohon agar sekali ini ia tidak menolak permintaannya. Karena tidak ada sangkut paut dengan balas budi. Tetapi karena niat yang tulus untuk menolong. Karena alasan itu, maka pemuda yang pernah menolong anaknya ini menerima tawaran untuk dibiayai kuliahnya sampai selesai. Akhirnya ia mengambil jurusan kedokteran. Selesai kuliah karena keduanya berbeda profesi, lama mereka tidak bertemu, maklum zaman itu belum ada WA. Bahkan mereka putus komunikasi. Suatu saat dokter ini ditugaskan sebagai anggota tim dokter penyelamat dalam perang. Salah seorang prajurit tertembus peluru dalam perang dan diobati oleh dokter tadi. Dahsyatnya, prajurit ini ternyata orang yang sama dan diobati oleh orang yang sama dengan ketika saat remaja masuk ke dalam lumpur hidup. Apakah ini kebetulan? Saya kira ini the way of God, jalan Tuhan. Siapa mereka keduanya ini? Mereka adalah Alexander Fleming yang akhirnya dikenal sebagai penemu penisilin, dan orang yang diselamatkan selama 2 kali tadi adalah Winston Churchill, seorang prajurit yang terkenal kemudian hari sebagai Perdana Menteri Inggris. Sepanjang hidup mereka tidak pernah menyesal karena telah menolong sesamanya. Dan apa yang telah mereka lakukan merupakan bukti kasihnya kepada Sang Penciptanya. Awalnya saya tidak tahu mau apa hidup di dunia ini. Kekecewaan dan frustrasi seakan seperti lumpur hidup yang mengisap makin dalam untuk aku tenggelam dalam kematian selagi aku masih hidup. Untung ada Yesus, sosok yang mengulurkan tongkat gembalanya kepada saya dengan mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Aku pegang tongkat itu dan ditariknya aku keluar dari lumpur dosa. Ketika tugasnya di dunia ini selesai, Yesus naik ke surga dan dia akan datang kembali menjemputku. Di sana ia juga menyediakan tempat bagiku. Jika ajalku tiba, aku tidak akan menyesal selamanya. Karena aku tidak salah memilih juru selamat. Karena sesungguhnya bukan aku yang memilih dia, tetapi dia sendiri yang mengatakan, aku yang memilih kamu.
Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau hari ini saudara dalam keadaan sedang tenggelam dalam lumpur hidup, jangan mati selagi saudara hidup. Tapi biarlah saudara mendapatkan kesempatan pertolongan, memperbaiki hidup ini, dan menolong orang lain. Hidup Anda akan lebih berbahagia. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan banyak orang yang diberkahi melalui kehadiran saudara. Terima kasih sahabatku. Semoga saudara pendengar semua lebih beruntung dari aku. Tuhan Yesus memberkati.